bilangan kompleks gitu ya. Nah, itu kita cukupkan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya. Fungsi itu kan seperti kalian tahu apa fungsi itu? Pemetaan ya. Nah, nanti kita akan eh, membahas fungsi variabel kompleks, berarti nanti domainnya itu di kompleks gitu ya. Kodomainnya pun nanti juga di kompleks dan bagaimana kita menggambarkannya. Seperti kalau kalian waktu di kalkulus kalian bisa menggambarkan fungsi real gitu kan. Nah, itu gambarnya seperti apa secara geometris seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas hari ini gitu ya. Saya coba share screen dulu. Jadi kalau eh, suara saya tiba-tiba hilang atau tulisannya tiba-tiba hilang nggak kelihatan gitu, tolong saya diberitahu ya. Baik, Ibu. Oke, ini supaya nggak terlalu sinyalnya nggak terlalu jelek, ini saya off video aja dulu. Oke, sebentar. Ini lebih apa nggak bisa ya? Ini anu sih apa? Tiba-tiba nggak aku rasa. Bentar ya. Ada apa ini kok nggak bisa? Ya wis. Ya tertumpuk di situ. Sebentar, sebentar. Ini fix it. Tadi bisa. Hmm. Nah, apa lagi? Ya, ya nanti aku pinjam kalau misalnya ini nggak bisa. Oke. Ini catatan saya kelihatan? Ini catatan saya kelihatan enggak? Kelihatan, Ibu. Oh ya, oke gitu. Aman berarti ya. Oke. Nah, kita recall dulu di materi kalkulus ya. Kalau misalnya kita punya A dan B, himpunan yang tak kosong. Nah, eh, relasi F yang bekerja dari A ke B ini disebut fungsi kalau apa? Setiap X di dalam A ini terdapat dengan tunggal Y di dalam B sehingga Y-nya sama dengan fx, kan? Nah, ini kan terdapat dengan tunggal ya. Nah, tapi bagaimana kalau di kompleks? Nah, ternyata kalau di kompleks itu dia memasangkan dari domain ke kodomain itu dia tidak mesti tunggal. Misalnya apa? Kalau kemarin kita definisikan fungsi akar ya. Kalian tahu kemarin kalau kalian punya misalnya akar pangkat 2 berarti kan kalian punya ada berapa cabangnya? Ada 2 kan? Nah, kalau misalnya saya pilih fungsi seperti itu maka dia tidak tunggal gitu ya. Jadi, apa namanya? eh Perbedaannya adalah kalau fungsi yang di kompleks itu mungkin saja nilainya tidak tunggal ya. Oke, jadi kita berbicara terkait dengan aturan yang memasangkan setiap Z di A gitu ya dengan W di C misalnya gitu ya. Dengan C-nya itu adalah kodomainnya.
Nah, itu disebut sebagai fungsi. Nah, kemudian yang disebut sebagai domain di sini itu adalah himpunan terbesar sehingga fungsi F ini terdefinisi pada himpunan tersebut. Misalnya kita punya Fz sama dengan 1/Z-1 di sini, maka domainnya adalah C ya, atau himpunan semua bilangan kompleks kecuali 1 gitu kan. Karena kalau 1 kan dia tidak terdefinisi gitu ya. Nah, ini terkait dengan domain ini masih sama. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita punya titik di kompleks, misalnya kita sebut Z gitu, yang sama dengan X plus Y, maka nilai F di Z ini kan F-nya itu kan bekerja misalnya ya dari domain fungsi ke C gitu. Domain fungsinya tentu di sini subset dari C ya teman-teman. Nah kita berbicara fungsi variabel kompleks. Nah nanti di sini Z ini dibawa ke C atau Fz itu nanti kalau dibawa ke C kita sebut biasanya apa? Misalnya kan X plus Y, kita tulis aja W gitu ya. W yang di sini berarti sama dengan U plus IV. Ya. Jadi kita punya nanti F X plus Y sama dengan U plus IV. Berarti apa? U di sini, U ini merupakan fungsi real gitu ya. Di sini fungsi real. Hasilnya kan real kan? Dari variabel misalnya di sini Z-nya XY ya, berarti dari variabel XY. Berarti U itu ditentukan oleh nilai XY dan V-nya itu juga ditentukan dengan variabel XY. Jadi dapat kita tuliskan FZ-nya itu sama dengan UXY ditambah IVXY. Nah, ini kalau kita lihat dengan kita ambil Z-nya itu bentuknya XY ya, atau di sini menggunakan koordinat kartesius. Berarti kita bisa juga kalau menggunakan koordinat kutub ya, misalnya di sini Z-nya itu sama dengan R theta gitu, maka nanti FZ-nya itu berarti sama dengan apa? Ini dibawa ke FZ yang sama dengan W, berarti nanti sama dengan U plus IV gitu. Maka U di sini itu maksudnya adalah fungsi yang dipengaruhi oleh nilai R theta. Jadi U R theta dan V-nya juga dipengaruhi oleh nilai R theta. Jadi V R theta. Ya, jadi tergantung apa namanya eh, titik di kompleks itu tadi kita lihat sebagai variabel XY atau sebagai variabel R theta. Demikian. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Nah, kita lihat, perhatikan contoh di sini. Diketahui FZ sama dengan Z ditambah konjugat Z ditambah I modulus Z. Nah, kalau kita ambil Z-nya sama dengan X plus Y, ya, maka FZ itu akan sama dengan, berarti Z di sini adalah X plus Y, konjugat Z adalah X min Y, dan modulus Z-nya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini dikalikan I gitu ya. Jadi kita peroleh 2X di sini, kemudian IY dengan min IY habis, ditambah I akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, berarti di sini kita bisa tentukan, oh berarti 2X-nya itu sebagai U, ya, akar X kuadrat ditambah Y kuadratnya itu sebagai V. Jadi kita peroleh UX-nya 2X, dan VX-nya sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Contoh yang kedua, misalnya kita punya FZ sama dengan Z kuadrat. Kalau kita ambil Z-nya itu sama dengan R cis, ya udah kita masukkan di sini. Di sini Z-nya dimasukkan R cis, lalu dikuadratkan berarti ya. Maka kita peroleh apa di sini?
Kalau di sini dikuadratkan, cis dikuadratkan, kita punya cos kuadrat plus min sin kuadrat ya. Lalu ditambah di sini 2i cos theta sin theta. Nah, nah di sini cos kuadrat dikurangi sin kuadrat itu menurut rumus identitas kita punya cos 2 theta. Kemudian 2 cos theta sin theta. Itu juga menurut rumus identitas kita peroleh sin 2 theta. Jadi kita punya di sini R kuadrat cis 2 theta ya. Sehingga ini itu sebagai U dan yang ini dia sebagai V. Jadi kita peroleh UR theta-nya berarti ya di sini sama dengan R kuadrat cos 2 theta dan VR theta-nya sama dengan R kuadrat sin 2 theta. Nah, demikian. Ini contoh terkait fungsi gitu ya, yang bekerja dari domain yang itu adalah subset kompleks ke kompleks yang kita sebut sebagai fungsi variabel kompleks. Demikian. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Boleh kita lanjutkan? Halo, boleh kita lanjutkan? Ya, Bu, boleh. Iya, Bu. Oke. Nah, ini yang saya highlight di awal tadi ya. Berbeda halnya dengan fungsi variabel real, dia bernilai tunggal. Fungsi variabel kompleks ini dapat bernilai tidak tunggal, ya kan? Kalau kita pilih akar, ini ya tentu saja nilainya tidak tunggal, gitu ya. Oke. Tapi kok masih 10 slide itu? Pemetaan mana ini? Itu ada latihannya, Kocak. Oh, kamu belum bikin latihannya? Belum. Ini Oke, selanjutnya, bagaimana kita menggambarkan suatu fungsi jika kita berbicara fungsi real? Bagaimana kita menggambarkannya kalau kita punya fungsi real? Dengan cara apa? Menggambarkannya, halo? Garis bilangan itu kan berarti X-nya ya. Hasilnya berada di sumbu yang lain. Sumbu yang tegak lurus, yaitu sumbu Y, kan gitu kan. Sumbu Y ini nanti sebagai nilai fx-nya, kan gitu kan. Nah, kita kan bisa memasangkan, misalnya, oh titik di sini, satu, dia berkawan dengan satu di sini, gitu kan. Nanti misalnya dua berkawan lagi dengan dua di sini, misalnya, dan seterusnya. Maka kita bisa menggambarkannya misalnya dengan seperti ini. Ini sebagai fx misalnya gitu ya. Atau misalnya bentuknya y sama dengan x kuadrat. Berarti kita bisa menggambarkannya demikian gitu ya. Jadi kita bisa menggambarkan, kita kawinkan ya, sumbu x itu adalah untuk domain dan sumbu y itu untuk kodomainnya, untuk hasilnya. Gitu kan? Nah, sekarang bagaimana fungsi kompleks bisa kita gambarkan? Apakah fungsi kompleks ini bisa kita eh, apa? Bisa kita kawinkan seperti kalau kita punya fungsi real. Gambarnya apakah bisa kita kawinkan seperti ini? Menurut kalian gimana? Jadi kalau fungsi kompleks kan tadi misalnya kita dari XY mau dibawa dengan fungsi F itu menjadi UV kan gitu ya tadi ya. Bisa nggak ini XY itu nanti kita kawinkan dengan UV? XY itu kan berarti sudah satu
bidang sendiri ya. Ini satu bidang. Lalu UV satu bidang lagi. Bisa enggak? Secara langsung kalau seperti ini. Nggak bisa ya. Karena kalau di-cross-kan pun kita nanti bakalan butuh R4. Nah, R4 ini yang kita tidak bisa merealisasikannya ya. Nah, jadi nanti caranya untuk menggambarkan fungsi kompleks bukan dengan mengawankan secara langsung seperti yang kalian bisa lakukan di fungsi real, gitu ya. Tapi kita akan menggambarkannya dengan dua bidang ya. Yang pertama adalah bidang bidang XY gitu ya. Nah, nanti dibawa oleh fungsi F menjadi bidang UV-nya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, ini seringkali disebut sebagai mapping atau transformasi. Gitu ya. Jadi nanti gambarkannya itu seperti ini. Jadi bukan bisa secara langsung kita kawinkan titik demi titiknya ya, seperti di fungsi real. Seperti itu masuk akal ya. Karena di sini kita butuh dua, di sini kita butuh dua. Oh, berarti kalau kita kawinkan satu persatunya, oh berarti R4, kita butuh apa namanya 4 sumbu gitu kan. Nah, itu tidak bisa kita lakukan. Nah, kecuali kalau apa namanya fungsinya itu dia masih jatuh ke real ya. Jadi XY nanti jatuh ke misalnya P gitu. Dengan P-nya itu bilangan real, nah itu masih bisa nanti X, Y, Z misalnya gitu kan. Seperti itu. Selanjutnya, kita coba untuk bagaimana menggambarkannya ya. Misalnya di sini kita punya FZ sama dengan Z ditambah dengan konjugatnya ditambah I, Z konjugat. Ini sama dengan apa? Nanti di sini Z-nya misalnya X plus IY, berarti nanti di sini nanti X plus IY ditambah konjugatnya apa berarti? Konjugatnya apa berarti? Oke, X min IY ditambah I, Z dikali Z konjugat kemarin sama dengan apa ya? Coba kalian kalikan Z dikalikan dengan konjugat Z. Hasilnya apa? X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, X kuadrat plus Y kuadrat ya. Sehingga nanti kita peroleh di sini 2X, Y-nya saling habis ya. Ditambah I kali X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga dari sini kita peroleh U-nya itu sama dengan 2X dan V-nya itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita akan menggambarkan FL-nya jika diketahui L-nya itu adalah himpunan semua Z dengan modulus Z sama dengan 1. Nah, ini kan berarti sebagai domain kita. Ya. Nah, yang kita lakukan berarti adalah, nah kita gambar dulu untuk sumbu XY. Sumbu XY itu berarti daerah L-nya yang kita tentukan. Lalu nanti kita punya sumbu satu lagi, kita punya koordinat satu lagi, yaitu salib UV, gitu. Salib UV nanti untuk FL-nya. Nah, ini kita buat di sini dibawa oleh fungsi F. Ya, kita lihat batasan untuk sumbu atau koordinat XY dulu. Di sini berarti apa? Modulus Z sama dengan 1. Modulus Z sama dengan 1 itu gambarnya apa di sini berarti? Modulus Z sama dengan 1. Berarti Z-nya tadi kan X plus Y kan? Modulus Z-nya berarti sama dengan apa?
Sama dengan apa? Halo? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. X kuadrat plus Y kuadrat di akar ya. Ya, Ini modulusnya di akar sama dengan 1, sehingga kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Oh, berarti ini gambar apa di sini? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 ini. oh iya. Berapa? Persamaan Lingkaran ya, dengan titik pusatnya adalah 1. titik pusatnya 0,0 0,01. dengan jari-jari 1. Ya toh? Nah, maka kita gambar di sini dengan jari-jari 1. Nah, inilah bukan yang di dalamnya ya, tapi benar-benar si lingkaran ini saja. Oke, ini sebagai L kita. Nah, lalu dibawa oleh F. F tadi kita sudah hitung hasilnya ini, di mana U-nya 2X dan V-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, berarti bagaimana nasib dari si U dan V-nya? Oh, kita lihat di sini X kuadrat plus Y kuadratnya sama dengan 1. Oh, berarti V-nya pasti sama dengan 1 juga kan? Karena di sini kan X kuadrat plus Y kuadrat. Kita simpan V-nya sama dengan 1. Lalu U-nya bagaimana? Oh, U-nya itu sama dengan 2X. Ya, kalau U-nya itu sama dengan 2X, berarti kita mesti tahu batasan-batasan X. Nah, kita lihat di sini. Kalau X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 1, maka bagaimana nilai X kuadratnya? Bagaimana nilai X kuadratnya? Ya, berarti kalau X kuadrat dibandingkan dengan X kuadrat plus Y kuadrat, itu lebih besaran mana? Ya, berarti gini ya. Ini batasannya seperti ini, padahal ini tadi kan sama dengan 1. Gitu kan? Berarti kalau gitu, kalau X kuadratnya itu kurang dari sama dengan 1, ini kan dua-duanya nilainya positif ya, maka nilai X-nya selalu bagaimana? Plus minus. Ya, berarti dia harus di antara Min 1 sampai min 1. 1 sampai 1. Nggak mungkin lebih toh. Nah, padahal U-nya itu adalah 2X. Berarti ini kita kalikan 2, berarti 2X akan kurang dari 1 dikalikan 2 gitu kan. Atau langsung saja. Berarti ini akan kurang dari 2 dan dia mesti lebih dari min 2. Nah, sudah kan? Ini 2X ini kan tadi sudah sebagai U kita ya. Berarti U-nya itu di antara min 2 sampai 2. Maaf, di sini harusnya ada sama dengannya ya. Sama dengan kan boleh kan? Masih boleh ya. Di sini ada sama dengan, sama dengan. Nah, jadi UV-nya nilainya pasti V-nya bernilai 1. Nah, kita ambil di sini nilainya 1 gitu. V-nya nilainya 1 untuk U yang bernilai di antara min 2, berarti misalnya di sini min 2 sampai 2. Jadi nilainya dia di sini. Nah, jadi yang apa L dibawa oleh F menjadi nilainya di sini. Kita hanya bisa menggambarkannya seperti ini, tidak bisa secara apa eh, point by point gitu ya, kita kawinkan dia seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti untuk yang B, silahkan kalian coba sendiri ya untuk L-nya yang dibatasi oleh modulus Z sama dengan 2. Ya, untuk daerah modulus Z sama dengan 2. Dengan batas ini silahkan kalian gambar bagaimana kondisi FL-nya. Oke.
Silahkan. Ya, oke. Ya, sebenarnya tidak harus, Mas, tapi ini salah satu cara ya supaya kita bisa mendapatkan apa posisi U dan V-nya itu ada di mana sih gitu loh. Tapi tidak selalu harus dengan kita split ya. Nah, nanti coba kita lihat contoh yang lain coba. Apakah harus selalu demikian gitu ya? Nah, jadi sebenarnya kita lakukan ini kan tadi kita apa? Kita buka ya Z-nya itu kan sama dengan X plus Y, kita buka dan seterusnya. Sebenarnya kan ini supaya kita bisa tahu U-nya itu bagaimana dan V-nya itu juga bagaimana gitu loh, Mas. Kenapa kita mesti tahu itu? Karena kan kita punya koordinat yang kedua yang di sini, yang gambar yang kedua di sini. Itu adalah koordinat U dan V. Jadi kita mesti tahu gitu. Kita mesti tahu kondisi U dan V-nya di sini itu bagaimana. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Kalau misalnya nggak kita ubah, kalau misalnya tidak kita ubah, Mas, nah, U dan V-nya itu misalnya kita tidak tahu itu apa. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan kan? Karena kan ini depends on U dan V kan. Si koordinat yang kedua ini loh. Koordinat yang sebelah kanan itu kan depends on U dan V gitu. Jadi yang tadinya keadaannya itu di sini kan, ini kan depend on X, Y ya. Nah, nanti keadaan U dan V-nya itu seperti apa nanti di gambar yang kedua ini. Oke, seperti itu ya. Boleh kita lanjut? Kita lihat contoh yang kedua. Halo? Oke. Yang kedua, kita lihat di situ FZ-nya sama dengan IZ ditambah I. Dengan L-nya himpunan berisi XY dengan X-nya lebih sama dengan 1. Ini batasannya ya. Oke. Nah, mari kita lihat gambarnya. Pertama, kita bisa lihat, tentukan dulu gambarnya untuk L-nya. Di sini berarti salib XY. X lebih sama dengan 1. Berarti di mana dia? X sama dengan 1 kan dia berada di sini. X sama dengan 1. Nah, daerah L-nya itu adalah X lebih sama dengan 1. Berarti dia di sebelah kanannya ya. Jadi dia gini. Nah, ini adalah daerah L kita. Nah, ya ini yang merepresentasikan si daerah L kita. Lalu ini akan dibawa oleh fungsi F menjadi salib UV. Nah, maka kita perlu buka di sini. Kalau misalnya Z-nya itu kita ambil X plus Y, maka nanti ini menjadi apa? I dikali X plus Y, lalu ditambah I gitu. Berarti sama dengan IX min Y, kan? Ditambah I, berarti nanti kita punya min Y, I jadikan satu dengan ini, berarti ditambah dengan, apa berarti? X ditambah 1 I, gini ya. Di sini X ditambah 1 I. Sehingga dari sini kita peroleh
ini adalah U kita, berarti U-nya sama dengan min Y, dan V kita adalah X plus 1. Oke, selanjutnya bagaimana? Hmm, kita lihat batasan kita, U-nya itu sama dengan minus Y. V-nya sama dengan X plus 1. Jadi kita punya batasan untuk X-nya ya. Ya kan? Karena X-nya tadi itu kan lebih dari sama dengan 1. Toh. Berarti di sini akan lebih dari sama dengan 1 plus 1. 1 plus 1 itu sama dengan 2. Jadi V-nya akan lebih sama dengan 2. Kalau Y-nya bagaimana? Y-nya tidak ada batasan kan untuk Y di sini tadi. Jadi Y-nya, U-nya berarti ya eh, seluruh U bisa masuk gitu ya, asalkan V-nya lebih sama dengan 2. Berarti kita ambil V di sini yang V sama dengan 2, kita buat pembatas, dia harus lebih sama dengan 2, berarti di atasnya sini. Nah, jadi daerahnya yang tadinya di sebelah kanan, oleh F itu dibawa ke daerah yang atasnya 2. Nah, demikian. Di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Oke, yang ini ya. Nah, kita lihat nih contoh yang ketiga. Nah, ini tidak secara langsung kita cari U dan V-nya itu apa? Kita coba ya untuk di yang nomor 3 ya. Jadi kita punya FZ-nya. Misalnya kita punya 3 min 4I Z. Oh, 4I Z ditambah 6 ditambah 2I. Gambarkan FL jika, nah ini di sini daerahnya itu adalah ketika modulus Z plus plus 1 plus I, ini kurang dari 1. Ini gambarnya seperti apa? Yang daerah ini. Ini juga lingkaran toh berarti. Kan sama kalau yang ini tadi kan juga lingkaran. Lingkarannya berarti ini pusatnya berapa ini? Berarti kan kita bisa bilang di sini eh, ini itu sama dengan modulus dari Z dikurangi min 1 min I. Nah, di sini. Kurang dari 1. Nah, ini nanti akan menjadi pusat lingkarannya gitu kan. Ini tuh berarti gambar apa? Gambar lingkaran dengan pusatnya itu adalah min 1, I gitu ya. Min 1, min I, maaf di sini. Dan dengan jari-jarinya adalah 1. Ya. Nah, karena dia kurang dari berarti bukan di lingkarannya, tapi apa? Di dalam lingkarannya. Nah, kita lihat di sini.
gambarnya. Berarti ini X, di sini Y, pusatnya tadi di min 1, min I ya. Berarti di sini min 1, di sini min 1 I-nya kan di sini. Ini berarti pusatnya di sini, kan? Berarti nanti daerahnya adalah yang berada di lingkaran ini, di dalam lingkaran ini. Nah, ini adalah L kita. Ya toh? Si biru ini adalah L kita. Nah, nanti akan dibawa oleh fungsi F ke salib UV. Nah, di sini kita akan lihat secara simultan ya, bagaimana UV di sini daerahnya berada di mana. Nah, kita perhatikan di sini ada FZ-nya sama dengan 3 min 4 IZ ya. Nah, kita lihat di sini Z-nya ini berada di satu tempat saja kan. Kalau ini tadi kan Z-nya berada di beberapa tempat ya. Jadi mesti kita split tadi, bagaimana U-nya, bagaimana V-nya. Gitu kan. Tapi kalau ini, dia berada di satu tempat saja. Sedangkan tadi Z-nya itu juga sudah punya batasan sendiri kan di sini untuk Z-nya. Ya kan? Maka kita akan mencoba, misalnya FZ-nya ini kita misalkan sama dengan W. Berarti di sini W-nya, saya taruh di mana ya? Saya taruh di sini aja ya. Di hitam di sini ya. W-nya kan berarti sama dengan 3 min 4I Z ditambah 6 plus 2I. Nanti kita mau lihat Z-nya itu bagaimana gitu loh. Berarti Z-nya nanti akan sama dengan apa? Berarti W dikurangi 6 dikurangi 2I gitu kan. Lalu dibagi dengan 3 min 4I. Nah, supaya kita samakan dengan syarat di sini atau daerah asalnya gitu kan. Maka ini kedua ruas mau saya kurangkan dengan min 1 min I. Oke, atau mau saya tambahkan dengan 1 plus I. Jadi kita punya di sini Z plus 1 plus I nanti akan sama dengan W min 6 min 2I dibagi dengan 3 min 4I. Lalu ditambah juga dengan 1 plus I. Oke, nah lalu kedua ruas mau kita moduluskan ini. Nah, padahal tadi kita sudah ketahui bahwa modulus Z plus 1 plus I-nya tadi mesti kurang dari 1 gitu toh. Maka ini pun juga harus kurang dari 1 karena kan mereka sama. Gitu kan? Nah, nanti kita akan lihat kalau gitu nanti batasan W-nya itu seperti apa. Batasan W itu kan nanti yang akan kita gambarkan untuk salib UV di sini. Seperti itu ya. Nah, caranya ya sudah, nanti kita selesaikan kotak samaan ininya saja. Ya. Pertama, mau saya kalikan kedua ruas dengan modulus 3 min 4I. Sehingga nanti kita peroleh, saya taruh sini ya. Dari sini kita ke sini. Jadi nanti saya punya modulus W min 6 min 2I. Lalu di sini kita samakan penyebutnya kan berarti dikalikan ya. Nanti kita kalikan si siapa tadi? 1 plus I ya. Kita kalikan
1 plus I-nya kita kalikan dengan 3 min 4I. Kan? Nanti ini dibagi dengan 3 min 4I gitu. Ini masih modulusnya sampai bawah ya. Nanti ini kurang dari 1. Ini nanti kita kalikan kedua ruas dengan modulus ini kan. Ini dihitung dulu. W min 6 min 2. Ya, ini perkaliannya dikalikan dulu. Perkaliannya dikalikan dulu sehingga nanti kalian dapatkan di sini modulus W plus 1 min 3I-nya itu akan kurang dari modulus 3 min 4I. Modulus 3 min 4I itu kan sama dengan 5 ya. Berarti nanti kita punya modulus W min dalam kurung gitu ya. Min 1 plus 3I-nya nanti akan kurang dari 5. Nah, ini kita sudah dapat hasilnya. Berarti nanti daerahnya bagaimana? Oh, berarti nanti daerahnya adalah lingkaran yang di dalam lingkaran gitu kan. Karena kan dia kurang dari 5. Berarti di dalam lingkaran dengan pusatnya itu adalah berarti berapa ini? Min 1,3 gitu kan. Dan jari-jarinya itu sama dengan 5. Ya, langsung boleh kita gambar di sini. Pusatnya min 1,3, sini 1,3 dengan jari-jarinya 5. Karena sekian ini. Nah, di sini jari-jarinya. Oh, ya, sebentar. Terlalu bagus. Ini. Dengan jari-jari 5 ya. Nah, ini adalah daerah kita. Ini dengan jari-jari 5. Ini. Oke. Ya. Nah, ini contoh yang contoh kasus yang kita tidak mesti split U dan V-nya, tapi langsung secara simultan kita cek W-nya itu seperti apa. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan, silahkan. Halo, ada pertanyaan? Halo? Oke. Good. Nah, nanti silahkan dicoba untuk contoh yang keempat ya. Di sini contoh yang keempat diberikan FZ-nya, kemudian FL-nya adalah daerah di mana X-nya lebih sama dengan 1. Jadi kalian coba gambar transformasinya seperti apa. Ya. Di sini ada juga beberapa latihan yang bisa kalian coba untuk berlatih. Jadi ini adalah materi terakhir yang masuk sebagai asesmen UTS ya. Jadi ini mesti kalian coba pelajari. Ya, kalian pelajari karena ini besok materinya masuk ke
UTS kalian. Nah, untuk UTS apa mau kita adakan di pekan depan, kalian bisa di hari apa, jam berapa. Jadi kelas A dan B-nya digabung ya untuk UTS-nya. Nah, kira-kira kalian bisa di hari apa? Kalau kemarin kayaknya bisanya hari apa, Mbak? Mbak siapa ya kemarin? Mbak Najwa ya? Iya, Kemarin yang WA saya.